مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waqata maridho fi ta'ah, yang kedua waqata malghodab fi ma'siyah, yang ketiga waqata lailatul qadri fi syahri ramadan, yang keempat waqata mal auliya fi ma bainan nas, yang kelima adalah waqata mal maut fil umur. Yang kelima adalah sesungguhnya Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang akan diambil adalah sesungguhnya Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Kita tidak tahu berapa usia kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ibarat pohon kelapa adalah yang pentir rontok, yang mudah dipetik, yang tua pun terjatuh. Tidak pernah memandang berapa usia kita. Yang muda mati, yang tua mati, bahkan semua bakal mati. Maka dari itu, persiapkanlah kematian, yang mana sesuatu yang pasti, yang mana perkara itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu cerita di mana zaman Nabi Allah Sulaiman selalu memberikan wejangan nasihat-nasihat kepada rakyatnya, kepada umatnya. Suatu ketika Nabi Allah Sulaiman sedang mengajarkan atau berada di majlis. Datanglah seorang yang asing di tengah-tengah para jamaah. Laisa kalam, tidak ada ucapan kalam, wassalam, dan dia tidak mengucapkan salam dan kalam. Ketika itu dia langsung duduk di sebelah Nabi Allah Sulaiman. Tapi Nabi Allah Sulaiman terus melanjutkan memberikan wejangan kepada rakyatnya, kepada umatnya pada saat itu. Tapi yang aneh adalah orang yang dekat Sulaiman ini seperti dia akrab dengan Nabi Allah Sulaiman. Yang aneh lagi, dia memandang seluruh jemaah yang hadir pada saat itu. Satu persatu diperlihatkanlah orang itu. Ada satu wajah yang mana dilihat terus dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat oleh tamunya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia melihat dari ujung kaki, dari ujung pala sampai ujung kaki, dilihat, diperhatikan. Matanya berbinar-binar hanya memandang seorang wajah yang ada di pojok. Akhirnya setelah itu, hadirin yang dirahmati Allah, dia pun pergi tanpa mengucapkan salam dan kalam. Pergi begitu saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang yang merasa dirinya diperhatikan oleh tamu Nabi Allah Sulaiman, dia bertanya, "Wahai Nabi Allah, aku ini tadi dipandang, betapa dipandangnya sangat tidak nyaman. Dari ujung pala sampai ujung kaki, aku perhatikan, aku takut," katanya. "Pokoknya aku takut sekali dengan tamumu itu," katanya. "Oh, kamu takut? Kalau seandainya besok dia masih ada, saya pengen dah," katanya, "pergi jauh-jauh agar tidak bisa melihat orang itu. Saya taruh di mana kedah, di negeri mana aja, kan? Kau kan doanya makbul dan kau punya suatu senjata yaitu angin, ya kan, yang dapat memindahkan." Akhirnya Nabi Allah Sulaiman mengiyakan ini salah satu jemaah. Akhirnya orang ini dipindahkan oleh Nabi Sulaiman dengan kerajaannya yaitu angin. Akhirnya dia dipindahkan oleh Sulaiman ke daratan India yang paling ujung. Tapi alhasil adalah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keesokannya Nabi Allah Sulaiman
Biasa seperti biasa mengadakan majelis, memberikan nasihat kepada umatnya, kepada rakyatnya. Nah, orang itu datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Dia memandang lagi satu persatu yang ada di jamaah yang hadir pada majelis Nabi Allah Sulaiman. Setelah itu dia bertanya, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, kemarin aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut seorang hamba. Tapi saya ini diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di daerah dataran India yang paling dalam. Tetapi ciri-cirinya ada di sini orangnya. Orangnya ada percis di pojok. Orangnya begini, ciri-cirinya begini gini, kan? Akhirnya aku pun tidak mencabutnya di sini. Aku tunggu dia di sana, di dataran India yang paling dalam. Alhasil, ketika jarak beberapa saat, aku menemukannya, aku cabut. Tapi kok yang saya bingungnya, orang yang di sini telah enggak ada." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya maut adalah sesuatu yang Allah sembunyikan, yang sudah dipastikan didapatkan oleh seorang manusia. Walaupun kita berada di benteng yang kokoh, kalau sudah datang maut, sudah pasti kita akan menerimanya, akan kematian itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika datangnya maut kita tidak tahu, maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kemautan dengan penuh beribadah, dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berusaha untuk mensucikan diri kita dan tergolong orang-orang yang selalu beristighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم